Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua, kami dari kelompok 3 ingin mengerjakan demonstrasi konseptual dari modul 2.3. Pada sesi yang pertama ini, sebagai pengamat Titin Suryani, sebagai coach Ibu Kalimatus Sa'diyah, dan sebagai coachee adalah Bapak Amri Ibnu Wicaksana. Nah, sebelum mengadakan coaching, di sini saya sebagai pengamat, saya akan mengadakan untuk kegiatan yang pra-supervisi terhadap coachnya, yaitu terhadap Ibu Kalimatus Sa'diyah. Selamat sore Ibu Kalimatus. Selamat sore Bu Titin. Oke, dalam kegiatan ini Ibu Kalimatus sebagai coach ya. Nah, kira-kira rubrik penilaian apakah sudah Ibu sediakan? Iya Bu, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk coaching saya ini. Oke, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan ini ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang menjawab kepada coach saya. Oke, berarti di situ ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan ya, ada 3. Nah, kira-kira kompetensi mana sih yang lebih ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini Ibu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke. Berarti 2 ya Bu ya, yaitu sebagai pendengar yang aktif dan sebagai penanya yang terbuka gitu ya. Nah, apakah indikator dan tujuan yang ingin Ibu kembangkan? Indikator dan tujuan yang ingin saya kembangkan adalah nanti coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya juga dapat memberdayakan, menggali potensi dari coach saya berdasarkan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan, dan juga dari kegiatan pendengar aktif saya. Oke, jadi untuk indikator dan tujuan yaitu yang ingin Ibu kembangkan adalah ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dan ingin mengatasi dari permasalahan yang coach hadapi, itu ya Bu ya. Oke, monggo Ibu Kalimatus, silakan untuk kegiatan coachingnya dimulai. Silakan Ibu Kalimatus. Terima kasih Bu Titin. Halo, Assalamualaikum Bu Kalimatus. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Gimana Bu Kalimatus? Sehat Bu Kalimatus? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Bagaimana Pak Ibnu? Sehat juga? Alhamdulillah, saya di sini juga sehat-sehat selalu. Gimana? Keluarga juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Alhamdulillah. Wah, maaf ini Bu Kalimatus, saya kok jam segini nih menghubungi Bu Kalimatus ini. Kira-kira saya itu mengganggu atau enggak ini Bu Kalimatus? Tidak Pak, tidak mengganggu. Sebenarnya ada apa Pak Ibnu? Iya ini Bu Kalimatus, saya itu menghubungi jenengan itu sebenarnya saya ada sesuatu yang pengen saya ceritakan Bu Kalimatus beberapa hari ini dengan diri saya ini Bu Kalimatus. Oh Pak Ibnu,
ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya Iya, pada hari ini. iya Bu. Makanya saya menghubungi jenengan ini untuk ya berbagi cerita. Saya itu kalau mikir sendiri itu kok kayaknya itu bingung saya seperti itu. Makanya saya mencoba untuk bercerita ke Bu Kalimatus ini. Siapa tahu saya itu apa ya menemukan apa yang benar-benar saya cari ini Bu Kalimatus. Oke, baiklah Pak Ibnu. Kalau Pak Ibnu ingin bercerita permasalahannya kepada saya, silahkan. Mudah-mudahan nanti saya bisa membantu dari permasalahannya Pak Ibnu. Silahkan Pak Ibnu bercerita apa masalah. Tapi nggak apa-apa ya Bu Kalimatus ya, saya cerita ini tentang masalah saya nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa, saya dengan senang hati akan mendengarkan ceritanya Pak Ibnu dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa membantu masalahnya Pak Ibnu. Iya Bu, saya itu mau cerita tentang kejadian di sekolah saya ini Bu. Saya itu punya masalah sama rekan saya satu sekolahan terutama Bu. Teman-teman itu kurang respect sama saya itu Bu, masalah itu beberapa orang itu Bu. Dan kenapa kurang respect itu awalnya itu ya Bu ya, itu pas rapat kemarin itu Bu, kan sekolah kita itu kan sekolah saya maksudnya, sekolah saya itu ada program Bu, ada program dan di rapat itu ya Bu ya, di rapat itu saya itu berbeda pendapat sama teman saya, rekan saya guru itu Bu, saya berbeda pendapat. Nah di situ waktu rapat ya namanya rapat beda pendapat itu menurut saya itu kan tidak apa-apa ya Bu ya, tapi kok katanya kesepakatan udah dibikin program ini mau jalan, tapi kok mereka itu hubungannya itu kayak kurang baik ke saya gitu Bu. Padahal udah selesai rapat ini Bu, saya juga jadi bingung apa gitu. Yang jadi masalah saya ini, saya itu kok punya masalah sama rekan kerja saya, padahal saya juga jadi nggak kerasan Bu di sekolah kalau ada masalah kayak gini. Saya juga mending minggir kalau ada masalah kayak gini, itu malah buat berangkat sekolah itu kayak nggak terlalu bersemangat gitu juga Bu. Itu juga buat saya jadi saya ini hubungan antara rekan ini yang apa namanya yang jadi masalah saya seperti itu. Gitu Bu Kalimatus. Oke, baik Pak Ibnu. Jadi berdasarkan hasil simaan pendengaran saya tadi, ada temannya Pak Ibnu yang kurang respect terhadap Pak Ibnu, Iya, sehingga sangat mengganggu situasi kerja yang ada di sekolahnya Pak Ibnu. Nah, berdasarkan apa yang Pak Ibnu ceritakan tadi, apa keinginan yang bagaimana menurut Pak Ibnu berdasarkan cerita yang disampaikan Pak Ibnu tadi? Jadi keinginan yang bagaimana menurut Pak Ibnu? Kalau keinginan yang bagaimana ya Bu ya, keinginan saya itu kayak pengen memperbaiki hubungan rekan kerja dengan rekan kerja saya. Soalnya kan juga kalau kita kerja ada ganjelan, ada yang nggak suka, itu kan kita nggak enak Bu untuk apa namanya, untuk bekerja sama seperti itu. Makanya keinginan saya itu pengen memperbaiki hubungan ini, atau saya yang salah ucap menyakiti
hati mereka, atau saya itu karena beda pendapat atau gimana. Nah, awalnya itu pas rapat itu loh Bu, saya itu kan mengusulkan itu tempatnya program yang akan dilaksanakan sekolah ini kan outbound ya Bu ya. Nah, outbound itu kan saya itu pengennya itu biar nggak terlalu ribet karena ini anak-anak. Jadi outboundnya itu ditempatkan di di sekolah kayak gitu, karena sekolah juga punya halaman luas dan mengurangi biaya transport gitu, seperti itu. Nah, kedua teman saya itu malah bilang juga nggak sependapat karena nanti nggak suasananya nggak hati seperti itu. Padahal juga bisa dilakukan di sini untuk menekan biaya di sekolahan seperti itu. Nah, dari situ kita rapat kayak gitu, ternyata nggak ada mufakat. Terus kita voting, akhirnya Bu Kepala Sekolah voting dan kesepakatan dibuat. Akhirnya keputusan saya itu, pendapat saya itu yang diambil sama Bu Kepala Sekolah seperti itu. Dan saya itu juga kenapa usul seperti itu ya, itu karena saya pengen program itu benar-benar diikuti semua siswa-siswa, semua murid. Kalau kejauhan itu takut membebani untuk orang tuanya seperti itu. Jadi semua bisa merasakan outbound di sekolah tentang program kita yang outbound itu Bu. Saya gitu Bu. Baik Pak Ibnu, terima kasih dari paparannya itu tadi kan. Yang membuat ganjalan hatinya Pak Ibnu kan teman-temannya tidak respect, padahal kan semula sudah diadakan rapat ya, kemudian ada kesepakatan bersama. Nah, kira-kira dari keinginan Pak Ibnu seperti itu, hal apa yang ingin dilakukan Pak Ibnu? Hal apa yang ingin dilakukan oleh Pak Ibnu agar situasi bekerja Pak Ibnu menurut keinginan Pak Ibnu kan akan lebih enak lagi, ya kan, kondusif. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Pak Ibnu? Saya itu kayak pengen mendekati lagi Bu, mengakrabkan diri lagi tuh Bu. Saya itu pengen ngelakuin kayak bisa bekerja sama lagi, bisa akrab lagi sama kedua teman saya itu Bu. Karena kok saya itu setiap saya papasan itu cuma diem aja, saya sapa juga cuma diem aja seperti itu, kayak gitu. Jadi saya pengen akrab lagi bukan Mas. Saya pengen kayak berinteraksi lagi sama teman saya itu. Jadi intinya Pak Ibnu ingin berinteraksi lagi dengan baik dan Pak Ibnu melaksanakan pendekatan secara personal dengan menyapa teman-temannya tadi agar kembali respect. Nah, Bu. Dari apa yang dilakukan Pak Ibnu tadi, apakah ada teman yang bersedia membantu Pak Ibnu dalam melakukan pendekatan personal tadi? Juga menyapa, menegur agar temannya nanti bisa kembali respect lagi. Apakah ada kira-kira Pak Ibnu? Kalau teman ya Bu ya. Kalau teman itu ada Bu, ada teman saya. Ada teman saya itu yang akrab sama saya, sama dua orang rekan saya itu Bu. Sangat akrab sekali malah. Mungkin itu bisa membantu ya Bu ya. Kalau saya berpikir juga mungkin dengan saya minta tolong ke teman saya itu saya lebih bisa mencari peluang untuk pendekatan secara personal ya Bu ya. Dengan saya menjadwalkan janjian dengan teman saya itu untuk agar bisa
ngobrol lagi, menyelesaikan masalah ini gitu Bu. Ada Bu, teman saya Bu. Nah, sudah ada rekan, ada niatan Pak Ibnu untuk melakukan pendekatan secara personal agar terjalin hubungan yang baik lagi. Nah, ini apakah ada hal lain yang membuat Pak Ibnu itu lebih bersemangat atau katakanlah termotivasi untuk kembali menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman yang ada di sekolah yang kurang respek tadi, dan ada juga teman yang bersedia membantu. Jadi ada hal lain yang memberi motivasi atau lebih semangat yang pada Pak Ibnu untuk melakukan hal itu. Kalau semangat Bu, saya itu punya semangat untuk memperbaiki hubungan ini karena saya juga ingin itu interaksi di sekolah itu jadi kayak keluarga gitu loh Bu. Jadi saya juga kenapa saya pengen banget akrab, saya cerita ke Bu Kalima ini karena saya juga nggak mau dalam satu keluarga itu ada hubungan yang nggak baik gitu Bu. Jadi saya itu pengen sekali untuk memperbaiki hubungan ini seperti itu. Dan saya juga di situ juga dengan bisa melaksanakan program saya Bu, yang mendorong saya itu bukan program saya sih, tapi program sekolahan yang pas rapat itu loh Bu. Nah, rapat tentang outbound itu karena kan saya juga butuh berkolaborasi, bekerja sama agar program di sekolah ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan maksimal. Apalagi kan outbound ini benar-benar menyangkut anak-anak. Kalau nggak ada kerja sama maksimal, nanti gimana? Programnya malah bisa nggak berhasil. Tapi secara diri pribadi, saya cuma ingin memperbaiki kekeluargaan ini, Bu. Kayak gitu, Bu. Jadi saya juga pengen segera memperbaiki ini, Bu. Nah, kira-kira kapan rencana itu dilakukan oleh Pak Ibnu? Nah, kalau kapannya, saya ini kok jadi mikir segera mungkin ya Bu ya. Malah mungkin besok saya pengen minta tolong teman saya itu Bu, untuk mempertemukan saya sama teman saya yang mungkin ada masalah sama saya ingin bicara secara pribadi dengan masing-masing. Jadi mungkin dalam seminggu ini Bu, bahkan bisa 1 hari 2 hari besok mungkin kalau emang ada waktu langsung saya mencoba untuk pendekatan secara personal Bu, agar tidak terjadi seperti ini saya gitu. Nah, akan segera mungkin Pak Ibnu ya untuk melakukan kegiatan aksinya ini. Sejauh ini apa yang kita lakukan percakapan ini dengan waktu yang sesingkat ini, bagaimana perasaan yang ada dalam pikirannya Pak Ibnu pada percakapan kita hari ini ya, meskipun tidak banyak waktu sesingkat ini, bagaimana Pak Ibnu? Wah, saya itu jadi merasa kayak ada Bu ya, perasaan senang, lega karena saya bercerita ini, dan saya juga punya optimisme bisa memperbaiki hubungan baik ini Bu, biar program outbound sekolah ini juga berjalan dengan baik. Tanpa adanya kekeluargaan dan kerjasama ya Bu ya, kan nggak mungkin ya Bu ya program itu bisa terlaksana dengan maksimal ya Bu ya. Apalagi sekolah kami juga sekolah yang muridnya juga banyak, tapi personilnya kan juga hanya cukup saja seperti itu. Dan saya juga jadi wah, ini benar-benar harus saya lakukan ini. Dengan saya ketemu dengan Bu Kalima ini, kok saya menemukan solusi ini seperti itu Bu. Bagus Pak Ibnu, sudah merasa lega gitu ya. Loh, menarik sekali Pak Ibnu. Jadi saya ingin sekali mendengar ceritanya Pak Ibnu setelah
mendengarkan melaksanakan aksinya itu agar Pak Ibnu bisa kembali menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya di situ. Saya tertarik sekali Pak Ibnu ini. Saya juga sangat antusias ini Bu untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Kapan-kapan saya perkembangan tentang ini, masalah ini itu saya kayak butuh ketemu lagi nih sama Bu Kalimatus biar ini juga apakah ada perkembangan atau tidak, dan dengan ada solusinya ini saya kan juga akan melakukan hal yang benar-benar yang jadi pemikiran saya ini tadi bisa memperbaiki hubungan dengan rekan saya, dan tujuannya juga untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan di sekolah kami seperti itu. Mungkin kapan-kapan saya akan menghubungi Bu Kalimatus lagi ini. Nggak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Pak Ibnu, dengan senang hati. Silakan menghubungi saya. Ya, terima kasih banyak Bu Kalimatus karena sudah mendengarkan cerita saya. Kapan-kapan saya akan menghubungi Bu Kalimatus lagi untuk gimana sih perkembangan masalah saya. Doakan ya Bu Kalimatus ya, semoga yang jadi unek-unek saya di sini, yang jadi masalah saya di sini bisa segera diselesaikan dan kita bisa jadi keluarga lagi di sekolah ini Bu ya. Ya udah Bu, gitu aja dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Kalimatus ya. Mungkin saya juga pamit, nanti saya akan menghubungi Bu Kalimatus lagi tentang perkembangan itu. Sama-sama Pak Ibnu. Ya, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik Bu Kalimatus, untuk kegiatan coachingnya sudah selesai. Nah, dari kegiatan coaching tadi yang jenengan lakukan dengan Pak Ibnu, ya, dari Pak Ibnu di situ, apakah jenengan sudah mengembangkan semua kompetensi yang ingin Ibu capai? Betul Bu, saya sudah mengembangkan semua kompetensi yang ingin saya capai sesuai dengan tujuan dan indikatornya di situ. Oke. Di sini saya menggunakan kalimat-kalimat yang dapat digunakan dalam pertanyaan yang bobot, dan saya juga dalam hari ini menghilangkannya adanya justice, kemudian tanpa ada asumsi juga tanpa ada asumsi, sehingga sudah saya kembangkan semua kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching. Oke. Berdasarkan dari catatan yang saya tangkap tadi, bahwa kegiatan coaching tadi di situ untuk permasalahan yang dihadapi Bapak Ibnu, yaitu permasalahan dengan rekan sejawat yang bersikap cuek atau acuh tak acuh itu Bu ya. Nah, tadi selama kegiatan coaching, Ibu sudah menjalankan semua tahapan-tahapan, yaitu mulai dari tahapan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sampai pada tanggung jawab, bahkan Ibu sudah menanyakan tentang rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Ibnu gitu ya. Nah, kemudian selama kegiatan coaching tadi juga sudah memunculkan bahwa Ibu Kalimatus sudah tidak menjudgment, kemudian tidak berasumsi, tidak berasosiasi, dan Ibu Kalimatus sudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka itu. Kemudian selama coaching tadi juga sudah terjadi percakapan dua arah itu ya. Di sini tadi Ibu juga sudah bukan Ibu yang
bukan ibu yang menyimpulkan atau bukan ibu yang menemukan solusinya, tetapi Bapak Ibnu sendiri yang menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Ibu Kalimatus hanya mempertebal dari asumsi Bapak Ibnu. Itu dari catatan yang saya peroleh selama percakapan tadi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Ibu Kalimatus, setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan oleh Ibu Kalimatus? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini dalam menggunakan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Dengan pertanyaan yang berbobot ini nanti dapat menggali potensi dan dapat memberdayakan uji saya. Dengan demikian nanti uji saya akan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Karena dengan ada giringan atau terus dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga uji itu bisa mengeksplor potensi kemampuannya dan pada akhirnya uji dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Itu lagi ya. Jadi di sini Ibu Kalimatus ingin lebih meningkatkan kemampuan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot, itu ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, untuk kegiatan coaching ini selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Saya sendiri, Amri Ibnu Wicaksana, sebagai pengamat, dan yang kedua ada Ibu Titin Suryani sebagai coach, dan yang ketiga ada Bu Kalimatus Sa'diyah sebagai coaching. Untuk selanjutnya, saya sendiri sebagai pengamat sebelumnya ingin menanyakan kepada coach terlebih dahulu tentang persiapan yang dilakukan. Yang pertama, Bu Titin, apakah Bu Titin sudah menyediakan rubrik penilaian percakapan coaching, Bu Titin? Untuk kegiatan coaching ini saya sudah menyiapkan untuk rubrik-rubrik penilaian yang akan saya capai, yang ingin saya capai selama kegiatan ini, Bapak. Oh iya, berarti sudah tersedia ya Bu ya? Iya Bapak. Untuk apakah Bu Titin juga sudah menentukan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Titin ya di coaching ini? Dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh ya. Kemudian saya ingin mengembangkan diri saya sebagai pendengar aktif dan saya ingin mengembangkan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensinya, Pak. Oh iya, berarti secara spesifik kompetensi apa yang ingin Bu Titin observasi di sini? Oke, saya di sini kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya capai, yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik dan saya ingin ingin menghadirkan perhatian penuh, itu Bapak. Itu yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Nah, tadi sudah ya secara spesifik Ibu sudah menyampaikan apa yang ingin dicapai ya di kompetensi ini. Terus Bu Titin, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini itu apa yang diinginkan oleh Bu Titin? Oke.
yang ingin saya indikator yang ingin saya indikator dan tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan ini nanti, yaitu saya ingin mengembangkan perhatian penuh, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian saya ingin membantu untuk membuat rencana-rencana aksinya. Kemudian di sini saya tidak akan menjudgment, tidak akan berasumsi, dan tidak akan berasosiasi. Itu indikator dan tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan ini, Bapak. Oh iya. Berarti itu ya Bu Titin. Untuk selanjutnya silahkan Bu Titin dan Bu Kalimatus untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibnu. Oke. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Kalimatus. Ada apa nih, tumben? Sudah lama ya tidak menghubungi saya. Kira-kira sekarang ada apa nih tumben-tumbennya Bu Kalimatus menghubungi saya? Ini loh Bu Titin, memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Titin. Ini loh Bu, masalah ya salah satu murid saya yang ada di kelas saya. Iya. Apakah Bu Titin punya waktu yang longgar untuk curhatan saya hari ini, Bu? Oke, saya siap Ibu. Kebetulan hari ini saya longgar. Saya siap mendengarkan semua keluh kesah yang Ibu Kalimatus ingin utarakan kepada saya. Kira-kira anak didiknya bermasalah karena apa ya, Bu ya? Ini Bu, anak ini meskipun sudah SMP Bu Titin, tapi kemampuan membacanya ini Bu masih kurang. Jadi kalau dihubungkan dengan setingkat anak SMP, kemampuan membacanya itu masih kurang. Sedangkan saya sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja dia belum bisa mencapai kompetensi dalam sesuai kemampuan membacanya dengan anak SMP. Nah, dalam diri saya kan timbul apa ya Bu, seperti konflik ya. Ya. Apalagi kalau saya ini kan seorang guru bahasa Indonesia. Nah, syarat membaca itu kan merupakan hal yang sangat mutlak. Apabila ada anak didik saya yang tidak bisa membaca kan merupakan sebuah apa ya Bu, beban gitu ya Bu ya. Masalah ini harus bisa saya selesaikan di situ. Dan saya itu ingin itu merasa apa ya? Itu tugas saya selaku pendidik agar anak ini bisa mempunyai kemampuan membaca yang baik, yang setara dengan teman-temannya yang seusia dengan SMP di situ. Jadi ini saya ingin mengeluarkan undang-undang saya seperti itu, Bu Titin. Iya. Jadi di situ ada anak didik Ibu yang kemampuannya bisa dibilang rata-rata itu ya Bu ya, kemampuan membacanya ya, dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kemungkinan apa yang ingin Ibu ambil untuk menangani semua itu, Ibu? Ini Bu Titin. Yang pertama saat saya mengajar di dalam kelas itu saya memang menginginkan, karena kan dari awal itu kan saya sudah mengetahui kemampuan anak saya. Oh ini anak kemampuan membacanya kurang, ini yang sedang, ini yang tinggi. Nah, salah satu anak ini memang menurut saya bermasalah dan saya harus bisa membantu anak ini. Nah, langkah saya yang saya ambil itu adalah seperti ini. Saat temannya itu belajar, anak ini saya sediakan tempat sendiri untuk berlatih membaca dulu. Karena menurut pemikiran saya, membaca adalah syarat utama untuk mengetahui semua hal dalam hal pembelajaran. Jadi anak ini saya beri waktu sendiri untuk belajar membaca terlebih dahulu. Di situ. Oke, berarti Ibu tadi sudah membuat rencana yang akan dilakukan itu ya, yaitu dengan salah satunya menyendirikan. Nah, dalam kegiatan atau dalam
kegiatan yang menyendirikan anak tadi dengan memberikan waktu luangnya Bu Kalimatus, apakah hambatan-hambatan apa yang masih ditemui atau yang masih ditemukan oleh Ibu Kalimatus? Betul Bu Titin, saya masih menemukan banyak masalah. Karena apa yang saya lakukan dengan menyediakan waktu sendiri, kemudian anak saya latih sendiri, itu tujuan yang semula yang saya ingin membantu mengatasi permasalahan ini masih belum maksimal. Nah, hambatannya ini mungkin kurangnya komunikasi mungkin dari diri saya. Kurangnya komunikasi mungkin saya bisa bekerja sama dengan wali kelas, juga dengan orang tua, mungkin juga dengan guru BK-nya. Mungkin di situ Bu Titin. Jadi kurangnya ada komunikasi, sehingga kan kalau menurut saya sesuatu kalau dilakukan meskipun sebaik mungkin tanpa adanya komunikasi yang baik, maka hal tersebut kurang bagus hasilnya di situ Bu Titin. Jadi mungkin adanya kurang komunikasi menurut saya di situ. Tapi dalam batin saya itu saya masih berkeinginan untuk membantu adik saya ini agar dia itu bisa menyamakan kemampuannya dengan teman-temannya di situ. Oke, Ibu tadi kan salah satunya Ibu akan mengadakan kolaborasi dengan via BP itu ya Bu ya. Iya, gini Ibu, mungkin Ibu harus mencari informasi-informasi dari BP dulu itu Ibu. Bagaimana Ibu? Betul Ibu, saya akan mencari informasi dari guru BK. Nah, informasi ini memang menurut saya sangat membantu diri saya dalam penyelesaian masalah ini. Nah, informasi ini saya ingin dapatkan dari BK, terutama hal latar belakang. Karena anak duduk di SMP, menurut pemikiran saya tidak langsung duduk di SMP, kan itu ada urutan dari belakang. Saya ingin mendengarkan ceritanya dari guru BK tersebut, ceritanya bagaimana anak ini kok mempunyai kemampuan seperti ini, mungkin dari BK itu nanti bisa memberi informasi seperti ini dia. Mungkin juga dia mencari, karena BK kan bekerja sama dengan orang tua, kan merupakan satu link. Nah, mungkin di situ. Sehingga informasi yang saya dapatkan dari BK ini sangat membantu keinginan saya untuk membuat anak ini agar dia mempunyai kemampuan yang setara dengan teman-temannya dalam kemampuan belajarnya. Ini Bu Titin. Jadi itu informasi yang saya dapatkan dari BK itu. Oke, itu kan untuk rencana-rencana ya. Kemudian untuk mencapai rencananya Ibu Kalimatus tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan itu untuk mencapai tujuan dan keinginan Ibu, supaya tujuan dan keinginan Ibu itu bisa tercapai, bisa terwujud itu Ibu? Betul. Berarti rencana, karena sebuah tujuan kan tidak langsung tercapai, tentunya kan betul melalui strategi. Berarti strategi saya pertama, saya berarti ini Bu, karena bagaimanapun juga saya merasakan bagaimana anak didik itu kan kalau mempunyai kemampuan membaca Quran kan ada rasa malu. Dalam pikiran saya kan seperti itu. Berarti saya harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Saya ingin sebagai anak saya sendiri agar dia itu mengikuti langkah-langkah dan langkah-langkah yang saya ambil ini demi dia, demi anak didik ini agar dia keluar dari permasalahannya. Langkah-langkah pendekatan secara personal kekeluargaan di situ yang saya lakukan itu yang pertama. Jadi pendekatan terlebih dulu kepada anak didik saya yang bermasalah tentang kemampuan membacanya yang kurang tadi. Oke. Ibu tadi kan sudah membuat strategi ya, salah satunya yaitu ingin melakukan pendekatan, ingin
pendekatan baik itu terhadap anaknya, baik itu terhadap pihak keluarganya, supaya anak itu terbebas dari permasalahan seperti itu gitu ya. Kemudian Ibu Kalimatus juga bisa meningkatkan kompetensi anak tadi dalam hal membaca itu Bu. Nah, untuk mencapai semuanya tadi tentu di dalam diri Ibu Kalimatus sendiri ada komitmen ya, ada komitmen agar semuanya itu bisa tercapai. Nah, kira-kira apa sih komitmen yang ada pada diri Ibu Kalimatus sendiri? Ya. Karena kan saya memang sudah berkeinginan Bu ya, dan itu merupakan tanggung jawab saya, tentunya saya mempunyai komitmen. Nah, komitmen ini agar terwujud dengan baik, saya tidak lepas dari adanya kolaborasi, dimulai dari pendekatan dari anak itu, kemudian BK, kemudian juga saya juga bisa melibatkan wali kelasnya, juga wali muridnya. Nah, dari keempat ini kolaborasi ini saya melakukan istilahnya diskusi sebuah langkah-langkah tahap awal. Dari tahap awal itu nanti ada tahap selanjutnya sehingga anak ini mempunyai kemampuan yang baik. Tahap awalnya berarti berbagi, istilahnya dalam hal ini mengontrol, memantau anak-anak, yang utama adalah dalam meningkatkan kemampuan membacanya. Dalam mengontrol ini, kalau di sekolah, kebetulan saya sebagai guru bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia juga berhak untuk mengecek kemampuannya, peningkatannya dalam kemampuan pembelajarannya bahasa Indonesia. Demikian pula saya juga ingin melibatkan dari wali kelas juga terlibat dalam pengecekan kemampuan, demikian pula dengan guru BK-nya. Nah, ini untuk di sekolah. Kemudian kalau di rumah, saya juga ingin melibatkan dalam hal ini bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tuanya untuk memantau, membimbing putranya agar mempunyai kemampuan membaca yang setara dengan teman-temannya saat kelas. Tapi selain itu saat ini kan situasi zaman sudah modern. Meskipun saya bisa melakukan sekolah, tapi juga kita juga mengontrol. Nah, mungkin penambahan tugas untuk anak, tapi dalam hal kemampuan baca saja di rumah, sehingga nanti orang tuanya itu bisa mengontrol, yaitu dengan cara memberikan melalui pesan WA dengan tugas sebuah teks bacaan, kemudian anak itu disuruh untuk membaca melalui pesan suara. Di situ kan ada sebuah yang sama. Ya, di sekolah juga dilatih membaca, di rumah juga dilatih dengan orang. Seiring sejarah. Dengan seperti itu saya kok mempunyai keyakinan Bu ya. Insya Allah anak ini nanti bisa untuk ya menyamakan kemampuan membacanya, minimal menyamakan bacanya dengan teman-temannya yang ada di kelasnya. Oke, luar biasa Ibu untuk komitmen yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan itu? Saya kok penasaran sekali, kira-kira hasilnya bagaimana itu Ibu? Betul Bu. Melalui pembicaraan ini kok saya makin semangat Bu dalam melakukan aksi saya ini. Karena ini merupakan tanggung jawab saya selaku pendidik, apalagi ini bahasa Indonesia, ada keterampilan membaca. Jadi ya saya ingin melakukan secepat mungkin ini Bu. Dalam hal melaksanakan kegiatan ini, saya akan melaksanakan dengan diskusi dulu dengan rekan, yakni wali kelasnya, kemudian guru BK-nya. Jadi lingkup dulu dalam kelas, kemudian kita bicara tentang kebutuhan belajar dari anak ini. Akhirnya melalui guru BK mengundang wali muridnya dari anak ini ke sekolah. Kemudian kami berbincang-bincang dan saya merencanakan aksi, maksudnya untuk membantu putranya ini agar dia mempunyai kemampuan yang setara dengan teman-temannya, terutama dalam kemampuan membaca di kelas. Sehingga saya bisa, kalau ada kesepakatan dalam diskusi tersebut, sehingga nanti bisa saya langsung melakukan aksinya.
Oke, Bu Kalimatus, rencana tindak lanjut yang luar biasa dan komitmen yang juga luar biasa. Jadi di sini saya hanya mempertegas saja bahwa untuk rencana atau untuk komitmen yang ingin Ibu lakukan, yaitu mengadakan kolaborasi dengan semua pihak, dimulai dari orang tua siswa itu, kemudian dengan pihak BP, dan dengan pihak-pihak sekolah yang terkait, terutama terhadap kepala sekolah. Demikian Bu ya. Karena di sini memang kita tidak bisa bekerja sendiri untuk masalah tersebut, tetapi kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak luar itu Bu, demi tercapainya demi tercapainya apa tujuan dan keinginan kita, juga demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan itu ya Bu ya. Nah, semoga saja apa yang dilakukan oleh Bu Kalimatus bisa berhasil ya, bisa berhasil dan bisa lebih meningkatkan kemampuan murid Ibu supaya kemampuan membacanya lebih meningkat itu Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya terasa plong gitu ya. Semula ini sebenarnya sudah berhari-hari tersimpan di sini Bu Titin. Jadi seperti wow, gulung-gulung gitu. Pada siapa? Akhirnya pada Bu Titin. Jadi setelah bercerita panjang lebar pada Bu Titin ini, yang bergulung-gulung akhirnya lepas sehingga plong lega. Apa yang menjadi permasalahan dari diri siswa, kemudian saya bisa melaksanakannya, membantu, dan itu kan merupakan tugas dari guru, membantu dari permasalahan siswanya ini agar siswanya ini dapat mempunyai kemampuan yang setara dengannya. Jadi lega Bu Titin, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang berhari-hari ini saya pikirkan gimana caranya ini, bagaimana dengan cara yang bagaimana gitu. Akhirnya dengan hari ini tercerahkanlah pikiran saya. Alhamdulillah Bu, kalau dengan melalui perbincangan kami tadi, Ibu bisa merasa lega itu ya Bu ya. Semoga saja beban-beban dari Ibu Kalimatus sedikit berkurang dengan bercerita dengan saya itu Ibu. Ada lagi yang ingin dibicarakan dengan saya Ibu? Nanti begini Bu Titin, saya juga ingin Bu Titin punya waktu apa lagi ya kira-kira untuk saya? Ada waktu lagi? Besok ya Bu ya, saya ada waktu lagi. Iya. Jadi setelah saya ini untuk melaksanakan apa yang ada dalam angan-angan saya yang saya ucapkan pada Bu Titin, saya ingin bercerita lagi kepada Bu Titin tentang perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya. Terima kasih Bu Titin atas pencerahan saya hari ini, sehingga saya merasa lega plong keluar dari permasalahan yang saya hadapi lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Titin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama Ibu, saya tunggu untuk besok ya Bu ya, kita bertemu lagi. Jadi saya akhiri Bu Titin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Titin, terima kasih sudah melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan Bu Titin. Iya Bapak. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Titin pada saat project ini dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Titin itu gimana? Iya. Sudah tercapai atau belum? Gitu. Menurut saya selama coaching terjadi tadi, indikator dan tujuannya yang ingin saya capai itu semuanya sudah saya lakukan Bapak. Yaitu mulai dari saya sudah melakukan semua tahapan, kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang baik, dan saya juga sudah membantu untuk mencari
alternatif dalam membuat rencana tindak lanjut atau rencana aksi untuk mengurai permasalahan-permasalahan dari Koci tadi, Bapak. Iya. Tadi saya juga sudah mengamati dan mendengarkan bahwa Ibu Titin sudah mencapai apa yang jadi proses coachingnya itu sudah sangat menuntun Bu Titin dengan apa yang menjadi masalahnya Bu Kalimatus, dan tadi juga Bu Titin juga telah melakukan coachingnya itu dengan tidak berasumsi, dengan tidak asosiatif, dengan tidak menjudgment terhadap apa yang jadi masalah Bu Kalimatus tadi, yang dengan masalah yang kurang lancar dalam membaca. Terus Bu Kalimatus ingin berkolaborasi dengan baik wali kelas, orang tua, murid, dan segala sesuatu yang bisa menunjang dan menyelesaikan apa yang jadi masalah Bu Kalimatus tadi. Dari situ juga terlihat juga Bu Titin sangat antusiasme sekali untuk mendengar secara penuh apa yang menjadi masalah dari Bu Kalimatus, dan Bu Titin juga menjadi pendengar aktif tadi pada saat Bu Kalimatus menyampaikan apa yang jadi problemnya, apa yang jadi masalahnya. Bahkan Bu Kalimatus sudah menemukan solusi dari dirinya sendiri, apa yang akan dilakukan, dan bahkan juga sudah berkomitmen untuk melakukan aksi dalam memecahkan masalahnya yang dihadapi oleh Bu Kalimatus. Untuk yang selanjutnya, Bu Titin, kira-kira Bu Titin kompetensi apa lagi yang ingin Bu Titin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang hari ini dilakukan, Bu Titin? Oke, Bapak. Di sini yang ingin lebih saya kembangkan, yaitu saya ingin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Bapak. Karena saya akui kemampuan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu berkurang itu, Bapak. Atau kurang gitu ya, kurang handal, kurang lihai dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu yang ingin saya kembangkan. Kenapa saya ingin mengembangkan hal itu? Tidak saya pungkiri, kegiatan coaching ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali bagi kami, apalagi bagi seorang pendidik itu ya, Bapak. Karena apa? Karena kegiatan coaching ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa membantu teman itu, Bapak. Kita bisa membantu teman, kita bisa meringankan teman, kemudian kita juga bisa mengatasi permasalahan itu. Dengan kata lain, kalau saya bisa lebih meningkatkan dalam kemampuan bertanya dengan kalimat-kalimat yang bermakna dan berbobotan, saya menginginkan diri saya itu menjadi coach yang handal itu ya, Bapak ya. Itu, Bapak, yang ingin saya kembangkan. Oh ya, itu yang ingin Bu Titin kembangkan untuk dalam coaching, teknik coaching yang dilakukan. Semoga nanti ke depannya Bu Titin lebih ahli lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan lebih bersemangat dan optimis lagi untuk bisa saling membantu, baik dari rekan-rekannya maupun dari masalah yang dihadapi. Mungkin itu yang saya amati sebagai pengamat ini tadi.
Cukup sekian mungkin dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan melaksanakan praktik kucing pada tugas modul 2.3. Adapun dalam pembagian tugas pada kali sesi ini adalah saya, Kalimatus Sa'diyah, sebagai pengamat, kemudian sebagai coachnya adalah Bapak Ibnu, kemudian sebagai kuncinya adalah Ibu Titin Surya. Nah, kita sebelum melaksanakan kegiatan kuci, saya selaku pengamat akan melaksanakan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibnu. Bapak Ibnu, silakan. Apakah Pak Ibnu sudah menyiapkan rubrik penilaian dalam kegiatan kucing ini, Bapak? Iya, Ibu, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk percakapan kucing yang akan saya lakukan ini. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Nah, kegiatan kucing ini tentunya ada beberapa kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh Pak Ibnu. Kira-kira kompetensi kucing yang mana yang perlu ditingkatkan oleh Pak Ibnu? Untuk meningkatkan kucingnya, Bu, saya perlu meningkatkan di kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya juga ingin meningkatkan juga di memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Terima kasih, Pak. Nah, dari kompetensi inti dari coaching itu, kompetensi mana yang lebih spesifik, yang lebih khusus bagi Pak Ibnu untuk ditingkatkan atau dikembangkan? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan keterampilan coaching saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu, karena kan itu yang menjadi poin utama dalam kita memberikan coaching kepada coach kita, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Nah, untuk berikutnya, dalam kegiatan kucing ini, melakukan kegiatan kucingnya, tentu ada indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan ini. Kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan dari kegiatan kucing ini, Pak Ibnu? Ya, untuk indikatornya, Ibu, saya ingin melatih keterampilan kucing saya secara baik agar saya juga bisa menjadi pendengar aktif, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, bisa berdiskusi untuk memberdayakan apa yang menjadi kekuatan di teman saya atau coach saya, seperti itu, Ibu, indikator yang ingin saya capai, Bu. Terima kasih Pak Ibnu. Silahkan Pak Ibnu melakukan kucing kepada kucingnya. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu. Halo, assalamualaikum, Bu Titin. Waalaikumsalam, Bapak. Maaf nih, Bapak, saya mengganggu Bapak siang. Halo, Bapak. Assalamualaikum.
Maaf nih Gimana Bapak, kabarnya, Bu Titin? baik-baik saja Bapak. Maaf nih sudah mengganggu istirahat siang Bapak. Apakah Wah, Bapak sibuk ya siang tidak. ini? Gimana, Bu? Bapak sibuk hari ini? Oh, tidak, Bu. Saya masih santai-santai aja ini. Tumben siang-siang gini. Ada apa ini, Bu? Iya nih Pak, saya lagi merasakan lelah, stres, terbebani itu Bapak. Nah, saya ini mau curhat itu Bapak. Saya ingin berkeluh kesah. Apakah Bapak punya waktu ya saat ini? Wah, monggo-monggo, Bu Titin. Silahkan kok kedengarannya jenengan baru punya masalah ini. Monggo silahkan Bu Titin. Kalau mau cerita-cerita, kebetulan sekali saya juga ingin mendengarkan apa yang jadi masalah Bu Titin kok kayaknya sampai begitunya ini. Iya nih Pak, gini Pak ya, saya ini punya permasalahan dengan diri saya, yaitu akhir-akhir ini saya itu gimana ya Pak ya, saya itu punya beban itu Pak, saya punya rasa bersalah terhadap anak didik saya Pak sebetulnya. Gini, sebetulnya anak didik saya ini pada saat pelajaran mata pelajaran saya, yaitu pada saat pelajaran biologi, anak ini jarang gitu Bapak, bahkan hampir-hampir tidak pernah mengumpulkan tugas itu Bapak. Nah, itu permasalahan sebetulnya yang saya hadapi Pak. Nah, saya pikir kemudian saya tegur berkali-kali, tetapi kok teguran saya itu tidak mempan, tidak ampuh itu Bapak. Itu sebetulnya permasalahan saya, Bapak. Oh, jadi begitu Bu Titin yang bikin Bu Titin itu jadi sekarang ini kok kelihatan stres seperti itu ya Bu ya. Eh, Ternyata tentang anak didik dari Bu Titin ya. Eh, Bu Titin, kira-kira ini nanti ya Bu Titin ya. Apa sih yang ingin Bu Titin inginkan di Ibu, di apa ya? eh, di masalah Ibu itu, Bu? Nah, oke Bapak, saya ceritakan dulu ya Pak ya permasalahan saya Pak ya, biar biar Pak Ibnu itu tahu dan Iya. bisa paham itu permasalahan saya. Gini Pak, anak ini itu sebetulnya itu dari latar belakang yang sudah saya cari itu anak ini SMP-nya itu tidak dari SMP yang sekolah yang formal itu Bapak. Karena dia SMP-nya itu latar belakangnya SMP informal yaitu sekolah alam Bapak. Itu waktu itu dia sekolahnya itu di Kota Blitar. Nah, kemudian setelah lulus SMP alam yang di Blitar, dia itu mendaftarkan ke sekolahan kami. Kemudian kebetulan dia mengambil jurusan IPA. Nah, kebetulan juga kelasnya itu saya ajar gitu Bapak untuk mata pelajaran biologinya. Nah, eh, sebetulnya sih saya awalnya saya kira itu hanya mata pelajaran saya saja yang dia sering tidak mengumpulkan tugas, bahkan tugas-tugas yang ada pun hanya satu yang dikumpulkan. Padahal ada beberapa tugas. Nah, kenapa sih saya kok memberikan tugas? Sebetulnya tugas itu kan menunjang ya Bapak ya, menunjang Iya. dari keberhasilan anak itu untuk mengukur apakah anak didik saya itu bisa menyerap apa yang saya sampaikan, apakah dia sudah memahami dengan apa yang saya sampaikan itu. Sebetulnya saya tidak eh, menuntut anak-anak itu bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar, itu tidak Bapak. Karena yang saya nilai terus terang Pak ya, selama tugas-tugas itu yang saya nilai itu bukan benar salahnya dari tugas itu, tetapi bagaimana sih usahanya anak tersebut dalam mengerjakan tugas itu, apakah dia jujur dalam mengerjakannya, apakah dia tepat waktu, kemudian apakah dia copy paste, dia plagiat apa tidak. Sebetulnya itu yang saya nilai, bukan bukan oh anak ini menjawab benarnya
menjawab benarnya itu 10. Oh, anak ini menjawab salahnya itu 2. Bukan itu yang saya nilai. Kenapa? Karena saya sebetulnya itu ingin mengetahui anak ini itu karakternya bagaimana itu sebetulnya. Dan kebanyakan tugas-tugas yang saya berikan itu tugas-tugas yang tidak mengikat harus dalam bentuk ini, dalam bentuk itu, tidak. Tetapi tugas itu sudah saya bebaskan, Pak. Mereka bisa mengerjakan untuk membuat poster, untuk membuat bisa membuat infografis, kemudian dia bisa membuat puisi, dia bisa membuat cerpen. Itu sebetulnya tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Sehingga di sini saya memberikan tugas itu sesuai dengan sesuai dengan dia itu lebih suka menuangkan itu dalam bentuk apa itu. Nah, ternyata anak satu ini entah dia itu tidak bisa, entah itu dia males ya Pak ya, saya juga kurang paham. Ternyata dia tidak mengumpulkan. Bahkan saya sudah berkali-kali menegurnya itu Bapak. Nah, dari sini kemudian pada saat berada di kantor, saya berbicara dengan teman-teman saya, ternyata dari sini saya ketahui anak tadi itu tidak mengerjakan tugas saya saja, tetapi ternyata pelajaran-pelajarannya lain pun dia tidak mengerjakan itu Bapak. Itu sebetulnya permasalahan. Nah, padahal di situ sudah pernah saya panggil secara pribadi, saya ajak bicara juga secara pribadi, tetapi pada saat itu entah apa saya yang kurang lihai ataukah dia yang belum terus terang terhadap saya. Itu sebetulnya Bapak yang menjadi beban saya itu. Nah, kemudian di sini saya ini merasa bagaimana ya Pak ya? Saya merasa kurang perhatian itu Bapak terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut kok sampai berbuat demikian itu Bapak. Gitu ya Bu Titin ya. Iya. Dari situ Bu Titin, kesempatan yang Bu Titin miliki sekarang bagaimana Bu Titin dalam menghadapi anak itu Bu Titin? Segini Bapak, kemarin itu saya panggil juga secara pribadi, kemudian saya ajak bicara dari hati ke hati, kemudian dari sini dia sudah mulai mau terbuka Bapak, menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya sendiri gitu Bapak. Nah, ternyata dia berbuat demikian itu untuk mencari perhatian Bapak, ternyata. Iya. Nah, dari sini saya tahu, oh ternyata dia ini mencari perhatiannya. Oh ternyata dari sini dia mencari perhatian karena dia kurang perhatian dari pihak keluarganya itu Bapak. Ternyata begitu ya Bu Titin ya. Berarti kalau kita pakai skala ya Bu Titin ya, kira-kira nih Bu Titin itu sekarang itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Titin itu sekarang di skala berapa ya Bu Titin ya? Terus dalam memecahkan masalah murid yang Bu Titin hadapi itu? Sekarang saya berada, kalau menurut saya sih Pak, saya berada pada skala 7 Bapak. Karena apa? Karena saya sudah menggali informasi dari anaknya sendiri. Nah, dari situ dia sudah jujur terhadap saya. Ternyata mohon maaf ya, bukannya saya ingin menceritakan permasalahannya, bukan. Ternyata dia dari keluarga broken home Bapak. Ya, dari keluarga broken home, ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Nah, kebetulan dia ikut ayahnya
sehingga dia ikut ibu tiri. Nah, dari dalam keluarga ini dia satu-satunya anak dari ayahnya, sedangkan adik-adiknya itu dari kedua orang tua mereka, dari kedua orang tua yang sudah bergabung ini. Nah, dari sini dia itu merasa apa ya, kasih sayang ibunya itu pilih kasih itu Bapak. Iya, pilih kasih. Nah, karena sehingga dia merasa tidak kerasan, tidak betah di rumah, sehingga dia itu sukanya keluar dari rumah. Nah, yang jadi permasalahan di sini dia itu suka keluar malam, sehingga apa? Sehingga tidurnya pun malam gitu, sehingga dia di situ hampir-hampir tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu Bapak. Begitu ya Bu Titin ya. Iya Bapak. Dari situ juga tadi ya Bu Titin ya, skalanya tadi kira-kira Bu Titin di posisi skala angka berapa Bu Titin? 1 sampai 10 tadi. Skala 8 Bapak. Oh, skala 8 ya Bu Titin ya. Terus Iya. Bu Titin pengen mencapai ke skala berapa sih Bu Titin? Sebetulnya sih saya sebagai manusia Pak ya, saya ingin yang perfect gitu Pak, sampai angka 10 lah ya. Itu sebetulnya yang saya inginkan. Iya ya. Dari situ kan ya Bu Titin ya, untuk sekarang kan di posisi 8 ya. Iya. Untuk mencapai 10 pasti Bu Titin punya kekuatan yang ada dalam diri Bu Titin. Kira-kira kekuatan yang gimana Bu Titin untuk mencapai permasalahan dari anak tersebut Bu Titin? Untuk kekuatan-kekuatan yang saya miliki di sini saya ingin gini Bapak. Kekuatan-kekuatan yang ingin saya terapkan di situ, saya ingin menerapkan sebagai teman. Saya berlaku memposisikan saya dengan anak tersebut sebagai teman Bapak. Sekarang bukan sebagai guru dengan anak didik, tetapi sebagai teman. Sehingga dengan harapan kalau kita sebagai teman, mereka anak didik kita, siswa tadi itu mau berbicara dari hatinya dengan saya. Selain itu saya juga sudah mengadakan atau berkolaborasi dengan BP. Waktu itu saya sudah tanya ke BP, meng-cross-check-kan apakah benar apa yang dia ceritakan itu. Ternyata saya yang bertanya dengan BP itu muncul rasa kecewa saya Pak sebetulnya. Ternyata BP itu tidak mengetahui latar belakang anak ini gitu. Nah, saya tidak berhenti dari situ. Karena rasa penasaran saya dan saya ingin mengubah anak tadi, tekad saya, maka saya kemudian mencari jalan apakah yang diceritakan, apakah dia ibu tiri atau ibu kandung itu benar apa tidak gitu. Akhirnya saya berusaha meminta bantuan ke teman saya, yaitu ke TU saya, yang kebetulan ada hubungannya dengan data-data siswa itu Bapak. Kemudian teman saya pun menyambut dengan baik, meminta fotokopi KK itu Bapak. Meminta fotokopi KK untuk membenarkan dia itu ceritanya betul apa salah gitu. Nah, ternyata dari kakak tadi memang benar apa yang diceritakan bahwa dia itu memang ikut ayah kandung dan ikut ibu tiri itu Bapak. Nah, setelah itu saya tidak hanya berhenti mencari informasi tadi, kemudian saya feedback kembali kepada BP bahwa anak ini sebetulnya permasalahannya itu ini loh, saya gitu. Nah, setelah saya ke BP, saya juga ke wali kelasnya Bapak. Saya ke wali kelasnya, kemudian setelah itu saya panggil lagi anak tadi, saya ajak bicara lagi, dan alhamdulillah anak dari akhir pembicaraan tadi, anak tadi itu cowok sebetulnya Bapak. Dan dari pembicaraan tadi, anak itu sampai meneteskan air matanya. Dia itu menyatakan bahwa dia itu menyesal berbuat tadi. Dan kemudian saya tanya,
apa yang akan Samen lakukan untuk selanjutnya? Karena Samen sudah bukan anak kecil lagi, Samen sudah kelas 2 SMA, Samen sudah mempunyai tanggung jawab diri pribadi, saya gitu kan. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan dia akan menjadi lebih baik lagi, itu Bapak. Nah, kekuatan-kekuatan itu yang saya lakukan. Cuma di sini saya belum bisa memanggil orang tua Bapak. Karena apa? Dari apa namanya? Berdasarkan manajemen yang memanggil orang tua itu harus BP dan wali kelas itu Bapak. Guru mata pelajaran belum mempunyai kewenangan untuk memanggil wali kelas, memanggil orang tua. Bila nanti kalau orang tua sudah dipanggil BP dan wali kelas, kemudian akan dipertemukan dengan guru pengajarnya. Itu sebetulnya. Nah, sehingga di sini saya yang ingin saya lakukan, yaitu saya ingin bekerja sama dengan BP, kemudian saya ingin bekerja sama dengan orang tua, kemudian saya juga ingin bekerja sama dengan via sekolah Bapak. Supaya apa? Supaya permasalahan-permasalahan yang tadi itu apabila ada lagi lebih cepat kita deteksi itu Bapak, sehingga tidak terlalu larut, tidak sampai ke semua mapel, mungkin hanya satu mapel yang mengalami sehingga bisa tidak merembet ke yang lainnya, itu Bapak. Oh iya Bu Titin. Untuk strategi apa lagi sih Bu Titin ya yang kira-kira Bu Titin bisa lakukan itu Bu Titin ya? Oke, strategi yang ingin saya lakukan yaitu tadi Bapak, saya ingin lebih meningkatkan komunikasi dengan anak tersebut, walaupun kami atau saya itu hanya bertemu 1 minggu sekali, dalam waktu 1 minggu sekali untuk tatap muka, tetapi saya ingin lebih menggali lagi gitu Bapak, ingin lebih menggali lagi permasalahan-permasalahan apa sih yang menyebabkan anak ini. Kemudian saya juga ingin bekerja sama dengan BP dan dengan wali kelas. Itu Bapak yang strategi yang saya inginkan. Iya, bagus sekali Bu Titin, strategi yang Bu Titin siapkan nih ya. Mungkin dari sini saya juga jadi ingin tahu Bu Titin, untuk kira-kira jangka waktunya kapan ini Bu Titin ya, bagaimana ya jangka waktunya dalam memecahkan masalah yang Bu Titin hadapi ini ya Bu Titin ya? Iya Bapak, rencana saya untuk menanggulangi ini atau saya bekerja sama dengan BP supaya tidak berlarut-larut ini secepatnya Bapak. Karena kalau ini dibiarkan ya, maka nanti akan berlarut dan kasihan nanti kalau sudah pada akhir semester nanti malah makin banyak tugas yang terbengkalai, makin banyak pelajaran yang tidak bisa diselesaikan, malah bisa-bisa mengancam dia tidak naik kelas itu Bapak. Nah, sehingga saya ingin segera saya tindak lanjuti ya semua rencana saya tadi, supaya apa sih Pak? Supaya beban saya juga berkurang ya. Kemudian anak ini juga menjadi lebih baik lagi. Kemudian tugas-tugasnya juga tidak akan bertumpuk-tumpuk itu Bapak. Itu yang ingin saya lakukan untuk kedepannya Bapak. Bagus sekali ya. Ternyata apa yang ingin dilakukan Bu Titin, dengan itu Bu Titin ya, untuk melaksanakan itu ya Bu Titin ya, Bu Titin punya komitmen apa sih Bu Titin ya dalam melakukan rencana yang ingin Bu Titin lakukan itu Bu Titin? Terus kira-kira Bu Titin ya, siapa sih Bu Titin yang kira-kira dapat membantu Bu Titin dalam menjalankan komitmen Bu Titin ini dalam memecahkan apa yang Bu Titin hadapi ini? Oke Bapak, komitmen yang ada pada saya
saya harus bisa, ya, saya harus bisa merubah anak ini menjadi lebih baik, itu Bapak. Itu sebetulnya komitmen saya. Kemudian siapa sih kira-kira yang bisa membantu mewujudkan komitmen saya, yaitu tidak lain adalah BP, wali kelas, dan orang tua. Itu sebetulnya yang bisa membantu mewujudkan komitmen saya, Bapak. Iya ya, sangat-sangat benar-benar ya, langkah Bu Titin ini sangat luar biasa sekali Bu Titin. Bahkan sampai dengan orang tua, BK, semua dilibatkan dalam pemecahan masalah ini Bu Titin ya. Bu Titin, setelah ini mungkin apa yang akan Bu Titin lakukan ya Bu Titin ya setelah pertemuan ini Bu Titin? Saya akan langsung, saya akan membuat rencana untuk mengajak anak tadi untuk berbicara kembali, Bapak. Itu rencana pertama yang akan saya lakukan setelah kegiatan ini, Bapak. Jadi Bu Titin ingin mengajak anak itu bicara kembali dengan Bu Titin ya? Iya. Ya. Doakan saja mudah-mudahan rencana saya tadi tidak ada hambatan dan berhasil ya Pak ya. Amin Bu Titin, semoga apa yang dilakukan dengan usaha Bu Titin ini tadi bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahan dari Bu Titin. Dan iya, Bapak. Bu Titin juga bisa membantu juga apa yang jadi masalah anak Bu Titin. Sangat luar biasa sekali Bu Titin. Bu Titin, setelah kita sharing-sharing gini Bu Titin, perasaan apa sih yang Bu Titin rasakan ini Bu Titin? Setelah saya bercerita, berkeluh kesah, bersharing dengan Bapak, saya merasa lega, beban berkurang walaupun tidak 100% Bapak ya. Minimal di situ 80% lah beban saya itu sudah berkurang gitu Bapak. Karena apa? Karena memang kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyimpan sendiri permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita, tetapi kita bisa membagikan kepada orang lain yang mana orang itu yang kita anggap dapat dipercayalah itu ya Bapak. Sehingga sekarang saya sudah lega, kemudian beban saya juga sudah berkurang, dan insya Allah saya akan segera melaksanakan rencana tindak lanjut saya Bapak. Itu perasaan saya Bapak. Iya Bu Titin, insya Allah Bu Titin bisa, Bu Titin mampu untuk menjalankan apa yang jadi rencana Bu Titin ini, karena sangat luar biasa sekali. Bahkan saya juga sangat antusias untuk menantikan apa sih perkembangan selanjutnya dari langkah Bu Titin ini, bagaimana sih hasilnya. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Titin lagi ini. Saya juga. Oke Bapak, nanti kalau saya sudah menerapkan, apakah boleh saya akan menghubungi Bapak lagi untuk menceritakan hasil boleh gitu Bapak? Saya akan menantikan itu Bu Titin. Bahkan saya mungkin akan saya hubungi duluan Bu Titin nanti dengan perkembangan ini Bu Titin. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan semua permasalahan yang saya hadapi Bapak. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu istirahatnya. Selamat beristirahat Bapak ya. Saya akhiri Pak ya. Saya tutup nggih Pak nggih. Terima kasih Bu Titin. Sehat-sehat selalu ya Bu Titin ya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Pak Ibnu tadi sudah melaksanakan coaching kepada ujinya. Apakah di sini dalam pelaksanaan coaching tadi indikator ketercapaian tujuannya apakah sudah tercapai Pak Ibnu di situ? Iya Ibu, indikator ketercapaiannya
yang saya inginkan sudah tercapai Ibu untuk dalam coaching ini Bu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Berdasarkan observasi saya dari kegiatan coaching Pak Ibnu kepada coachingnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ibnu sesuai dengan kompetensi inti yang dikembangkan dalam supervisi tadi, bahwa di situ Pak Ibnu sudah berusaha untuk menghadirkan penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Di situ saya lihat juga Pak Ibnu juga dalam percakapannya juga bebas dari adanya penilaian atau melabeli, kemudian juga bebas dari adanya asosiasi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Ibnu, apa yang ingin, istilahnya yang perlu, yang dilakukan oleh Pak Ibnu agar ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu dapat tercapai. Apa yang ingin dilakukan Pak Ibnu agar pengembangan apa yang diinginkan itu dapat tercapai. Iya, terima kasih Bu. Untuk pengembangan yang ingin saya tingkatkan lagi ya Bu ya, berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan ini tadi, itu tentang pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin saya kurang bisa berkata-kata, saya kurang bisa memilih kalimat yang mungkin lebih bisa menyentuh lagi atau mengayomi lagi Bu, ke coach saya. Terus saya juga ingin lebih bisa menerapkan pertanyaan berbobot itu, bahkan itu nanti bisa sampai memberdayakan coach saya di situ. Mungkin saya perlu meningkatkan lagi, menambah referensi saya lagi, bahkan lebih menambah mungkin sikap saya lagi terhadap antusiasme saya, bahkan sampai saya juga ingin benar-benar menghadirkan kehadiran penuh dalam coaching yang saya lakukan. Begitu Bu Kalimatus. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Ibnu. Tadi Pak Ibnu sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kompetensi inti apa yang sudah dilakukan Pak Ibnu kepada coachingnya sehingga coachingnya itu dapat menemukan permasalahan sendiri. Jadi kompetensi yang sudah dilakukan. Kompetensi yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya, mungkin dengan saya mendengarkan secara aktif, berantusiasme terhadap apa yang jadi masalah coach saya, dan saya juga tidak asosiatif, tidak menjudgment, tidak berasumsi. Mungkin itu yang sudah saya terapkan tadi Bu pada saat coaching tadi Bu. Terima kasih Pak Ibnu. Dari hasil kegiatan coaching yang dilakukan Pak Ibnu tadi, saya sudah istilahnya mendapatkan informasi tentang percakapan-percakapan yang dilakukan antara coach dengan coachingnya. Di situ sudah terlihat adanya kesepakatan dalam mendapatkan tujuannya, kemudian adanya identifikasi masalahnya yang disampaikan oleh coachingnya kepada coachnya, kemudian juga ada rencana aksinya, bahkan juga ada tindakan sebagai tanggung jawabnya dan rencananya. Dari sini, dari observasi yang saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Ibnu di sini sudah mendapatkan apa di sini sebuah hasil. Karena apa? Si coachingnya sudah menemukan permasalahan yang dihadapi yang selama ini mungkin menjadi beban dalam pikirannya, dan itu sudah sesuai apa yang dilakukan pada tahap pra maupun dalam tahap observasi di situ. Jadi langkah-langkah baik yang dilakukan oleh coaching maupun coaching setelah coach dan coachingnya itu sudah sesuai apa yang dilakukan pada tahap pra observasi, dan akhirnya mendapatkan sebuah
hasil dari titik permasalahan, bahkan si kuncinya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, tentunya melalui pertanyaan yang berbobot dari seorang coach, kemudian juga dari hasil pendengaran aktifnya dari seorang coach, juga adanya kehadiran penuh jadi diberikan oleh kuncinya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri untuk kolaborasi dalam tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.